Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali di channel kita, di channel Agile Mentor ya. Pada kesempatan ini kami ingin memfokuskan diri terkait dengan fundamental statistik ya. Teman-teman semuanya di dalam penelitian statistik ini tentunya sangat menarik sekali ya. Jadi ketika kita menyebarkan suatu pertanyaan, eee, kita tidak semudah ya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh customer ya, kita juga harus memvalidasi kebenaran atau realita yang ada. Jadi statistik itu bukan ilmu kira-kira teman-teman ya, asal ada kuesioner diisi, iya iya, setuju setuju, ya udah setuju ya. Kalau begitu teman-teman nggak usah melakukan penelitian ke lapangan gitu ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya Bapak ingin, sedikit, masukan ya terkait dengan fundamental statistik ini. Berkaitan dengan, consumer research ya, teman-teman semuanya, bahwa terkait dengan, consumer research ini sangat, memerlukan suatu analisa yang cukup luar biasa ya teman-teman. Pada tahun 1900, sekitar tahun 1980 ya, ini mungkin Bapak ingin sedikit cerita terkait dengan, Pepsi Challenge ya dulu di Amerika Serikat tahun 1980. Pada waktu itu teman-teman semuanya, eee, ada semacam, challenge ya, Pepsi Challenge, di mana ini, orang ya menggunakan tutup mata ya, blind test gitu ya, untuk mencicipi produk, minuman dari Pepsi dan, dari Cola ya, atau Coca-Cola yang kita kenal sekarang. Ternyata teman-teman ya, beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa Pepsi ini gitu ya, oke, lebih enak dibandingkan dengan, merek, Coca-Cola gitu ya. Nah terus, setelah itu, beberapa penelitian selanjutnya penasaran gitu ya, apakah ini betul, dan kemudian dilakukanlah, penelitian yang dinamakan penelitian, neuroscience, yang menggunakan, fMR MRI gitu ya, MRI, ini untuk bisa melihat, replikasi otak, dari di-scan gitu ya, apakah betul jawaban yang mereka, telah berikan, dan ternyata mendapatkan hasilnya, sama ya. Nah, jadi, teman-teman semuanya, ketika ini dikaitkan dengan, bagaimana kita bisa, melakukan suatu penelitian di lapangan, ini kita juga harus mengenal, apa yang dinamakan, ilmu behavioral science gitu ya, untuk bagaimana kita bisa meneliti secara tepat terkait dengan fenomena penelitian yang sedang berlangsung. Eee, Selanjutnya teman-teman semuanya, penelitian ini juga ya terkait dengan, kasus Pepsi Challenge ini, dicoba si mereknya Pepsi itu dicopot ya, sementara Coca-Colanya tetap ya, di brand Coca-Colanya di ini. Ternyata hasilnya berbeda ya teman-teman ya. Berbeda, kenapa berbeda? Ternyata setelah merek Pepsi Cola itu dicopot, mana yang lebih enak antar Pepsi dan Coca-Cola? Ternyata hasilnya cukup mengejutkan. Beberapa kali dilakukan itu dan ternyata, hasilnya adalah bahwa Coca-Cola ternyata minuman yang paling enak gitu ya teman-teman semuanya. Ini bisa terjadi di dalam suatu penelitiannya teman-teman. Jadi ada elemen-elemen khusus yang bagaimana itu ada indikator-indikator, penelitian gitu ya. Jadi, teman-teman semuanya, bahwa, mmm, terutama dalam bagaimana kita juga meneliti antara laki-laki dan meneliti juga dengan perempuan, misalkan terkait dengan keputusan pembelian atau bahkan kepuasan, ini otak manusia itu, mungkin dikategorikan laki-laki dan perempuan ini, eee, apa namanya, berbeda ya, tentunya mungkin di otak ini ada otak, kanan, dan otak kiri ini dipisahkan yang dinamakan, corpus callosum ya, corpus callosum, di mana wanita ini corpus callosumnya gitu ya teman-teman semuanya lebih, lebih tebal dibandingkan dengan corpus
kolosum, apa namanya, pria. Sehingga dalam hal memutuskan biasanya kalau perempuan itu lebih lebih banyak pertimbangan karena memang dari struktur otaknya juga berbeda ya. Jadi lebih banyak pertimbangan karena lebih jaringan itu lebih lebih banyak di perempuan gitu ya. Itu salah satu contoh, ketika manusia proses informasi tentunya ada beberapa yang perlu kita pertimbangkan. Jadi ini merupakan wawasan sebelum kita ke lapangan kita juga harus, teman-teman melihat karakteristik, siapa objek penelitian kita yang akan kita lakukan, terutama berkaitan dengan kepuasan, apa namanya, konsumen gitu ya. Ini juga perlu, teman-teman semuanya bisa mengetahui bagaimana mereka memproses suatu informasi yang masuk ke dalam, otak mereka karena, informasi itu diolah oleh otak gitu ya. Jadi di sini ketika manusia memproses informasi ini teman-teman, setidaknya ada 3 ya, ada 3 kondisi ya. Yang pertama adalah, ini berkaitan dengan, systematic in charge yaitu, berkaitan dengan processing, in detail gitu ya. Jadi ini, apa namanya, ketika kita menerima informasi, yang baru dan ingin merupakan sesuatu hal pengalaman baru tentunya, otak itu akan memproses sedetil mungkin, bagaimana mereka akan hati-hati untuk, bisa melakukan sesuatu tindakan gitu ya. Nah ini mungkin, ketika teman-teman misalkan ditugaskan kalau yang udah bekerja misalkan ke tempat yang baru, maka atau misalkan ke luar negeri, maka apa yang dia lakukan itu adalah dia akan sangat hati-hati terutama terkait dengan makanan, terus juga dengan bagaimana dia, melakukan, apa namanya, penyesuaian-penyesuaian yang lainnya. Sehingga ini yang kita sebut dengan istilah, systematic, in charge gitu ya. Jadi secara sistemik dia lebih, kepada bagaimana secara detail data bisa dikumpulkan gitu ya teman-teman. Dan yang kedua adalah terkait dengan, heuristik ya sebagai ini, heuristik ini kaitannya dengan autopilot yang berkaitan dengan paparan iklan yang masuk kepada kita gitu ya. Nah ini biasanya, teman-teman semuanya, eee, ketika, memilihnya ini, eee, apa ya namanya, karena ya nggak mikir lama gitu ya, karena memang, dia sudah banyak sekali mendengar terkait dengan iklan atau misalkan hal-hal yang sudah familiar, misalkan tentang kebutuhan-kebutuhan, sehari-hari ya, seperti misalkan kebutuhan sembako ya atau hal yang lainnya sehingga atau mungkin kaum wanita terkait dengan pembalut gitu kan. Jadi asal ada aja, oh ya udah, beli gitu kan meskipun mereknya, meskipun dia senang dengan brand misalkan, Laurier gitu, Laurier ya, tetapi, yang ada merek yang lain di warung, nah ini saya hanya fungsinya dan ketika ada penawaran itu dia secara apa namanya, secara heuristik, mau menerima untuk, ya jadi intinya keterlibatan terhadap dia memikirkan suatu produk lebih lanjut atau yang dinamakan istilahnya law enforcement, dia tidak banyak berpikir untuk memikirkan apa yang dia beli karena resikonya memang cukup relatif, rendah gitu ya. Berbeda dengan yang, tadi yang pertama ya, sistematik itu lebih hati-hati dan memang itu, karena hal-hal yang baru ya terkait dengan memiliki rumah, ya rumah yang baru atau, suatu barang yang barangnya itu sulit untuk bisa diperoleh. Nah itu banyak pertimbangan, itu dinamakan high involvement. Dan yang ketiga ketika informasi itu apa namanya, diterima ini akan ada sikap ketiga yaitu kaitannya dengan, kolektif ya. Jadi, ini sangat cukup cukup apa ya, eee, ya penelitian dari, Simon Sinek yang berkaitan dengan banyak momen yang bisa berpengaruh, terhadap keputusan seseorang gitu ya. Contohnya ketika teman-teman misalkan atau yang sudah berkeluarga kenapa mereka menikah itu bukan hanya satu faktor saja ketika misalkan melihat kecantikannya saja, tetapi ada juga yang melihat dari kecantikan itu dari dalam gitu kan. Nah ini, juga banyak faktor ya kenapa orang itu bisa menikah kan seperti itu ya. Jadi, ini bukan hanya satu faktor tetapi ini yang dinamakan, heuristik, oh bukan heuristik ya, mohon maaf. Kalau heuristik itu terkait dengan paparan, informasi yang, merupakan produk-produk yang low informant, sementara kalau, kolektif, ininya, secara kolektif itu bahwa seseorang itu bisa memutuskan ketika ada beberapa momen-momen yang menyebabkan dia mau memutuskan untuk melakukan suatu tindakan yang, apa namanya,
penting gitu dalam kehidupannya gitu ya. Nah, terkait dengan ini juga teman-teman semuanya, ketika kita udah mendapatkan suatu data ya dalam penelitian ini, karena ini kami berikan judul sebagai fundamental statistik ya. Jadi ketika menganalisis data, tentunya data selalu diperoleh setelah kita udah tahu mindset dari, eee, ap apa namanya, dari responden kita, maka, kita, perlu berpikir tentang bagaimana, penyajian datanya ya. Ada statistik deskriptif dan juga ada, yang dinamakan, statistik, teman-teman ya inferensial gitu ya. Kalau statistik deskriptif ini, terkait dengan bagaimana kita merangkum, apa yang namanya koleksi dari data supaya bisa mudah diterima. Kalau yang mentahan itu kan kira-kira muncul angka ini maksudnya apa, ini perlu dijelaskan ya teman-teman. Ini karena tidak bisa ibaratnya satu mata tali koin yang tidak bisa dipecahkan yang antara satu sisinya gitu ya teman-teman. Dan ini juga akan penelitian kita juga akan, berkaitan juga dengan inferensial, yaitu terkait dengan bagaimana kita bisa menarik kesimpulan ya atau mungkin berkaitan dengan untuk memprediksi gitu ya. Nah, ini juga sangat penting ya. Yang ketiga terkait dengan fundamental statistik ini teman-teman terkait dengan masalah hipotesa ya teman-teman ya. Jadi hipotesa ini kita harus, betul-betul bisa menguasainya karena ketika salah dalam dalam membuat hipotesa maka kita dipastikan akan salah juga dalam bagaimana kita menganalisis secara inferensial maupun secara statistik, deskriptif gitu ya. Ya pada kesempatan ini kami ingin sedikit mengulang karena ada beberapa mungkin mahasiswa ya, sudah ada bimbingan ya kepada kami ingin sedikit juga share kepada teman-teman mahasiswa. Yang pertama adalah terkait dengan, apa tadi, udah kami sampaikan terkait dengan responden dan sifat-sifatnya. Yang kedua adalah berkaitan dengan hipotesis ya. Hipotesis ini, datangnya dari mana gitu ya, kenapa harus ada hipotesis ya teman-teman, ini datangnya dari literatur terdahulu ya. Jadi, yang terkait dengan literatur terdahulu yang dinamakan, nama lainnya adalah, state of the art gitu ya teman-teman semuanya ya. Jadi ada teman-teman yang kemarin, bimbingan kepada kami, ya kami usulkan bahwa hipotesis itu harus, datangnya dari literatur, bukan dari hal-hal yang kita anggap benar, tapi berdasarkan penelitian-penelitian yang betul-betul sudah valid pada periode-periode berikutnya gitu. Tugas kita adalah bagaimana membuktikan teori tersebut di objek penelitian yang berbeda ya teman-teman semuanya ya. Jadi itu yang pertama, dan hipotesis itu logikanya teman-teman adalah, dugaan sementara ya, yang kemudian akan kita buktikan pada hasil riset yang kita akan lakukan gitu ya teman-teman semuanya ya. Nah itu, nah ini terkait dengan, hipotesis ini ada 2 ya teman-teman. Yang pertama adalah hipotesis nol gitu ya, dan yang kedua adalah hipotesis alternatif. Ini akan selalu berpasang-pasangan teman-teman ya. Kalau hipotesis nol itu teman-teman adalah berkaitan dengan sesuatu yang, status quo gitu ya, yang merupakan sesuatu objek yang kita, uji gitu ya. Ini berdasarkan fenomena penelitian yang terdahulu itu kita masukkan ke dalam, H0 gitu ya. Nah ini, teman-teman semuanya bahwa, itu dilambangkan kalau, kalau H0 itu teman-teman selalu, mohon maaf ya, selalu dilambangkan dengan, sama dengan ya. Ini tidak ada pilihan yang lain ya teman-teman ya. Kalau misalkan H alternatif itu teman-teman ya dilambangkan tidak sama dengan. Tetapi ketika kita sudah memperoleh, informasi ya terkait dengan hasil riset kita, bahwa ini ada suatu data gitu ya. Nah ini, misalkan, X rata-ratanya itu dari datanya itu diperoleh misalkan sekian dan sekian dan ini merupakan suatu hasil skala dari hasil kuesioner itu misalkan diperoleh 3,8 gitu ya teman-teman ya rata-rata dari hasil kuesioner kita. Nah ini, di sini mungkin, rata-rata bahwa hasil penelitian sebelumnya berdasarkan fenomena penelitian sebelumnya, ini, misalkan, 3 gitu ya. Nah ternyata karena kami, sudah mendapatkan data maka si ini itu ya HA itu ya bisa diibaratkan lebih besar dari 3. Nah kalau misalkan kita tidak memiliki data sebelumnya maka
cukup, bahwa HA itu teman-teman bisa dilambangkan dengan tidak sama dengan gitu ya. Sampai sini jelas ya teman-teman semuanya ya? Oke, jadi terkait dengan H0 ini teman-teman ini berkaitan dengan status quo, tidak ada yang berbeda, tidak ada pengaruh, tidak ada naik, tidak ada turun, tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh gitu ya teman-teman semuanya ya. Nah ini, yang perlu kita camkan. Sebaliknya kalau H alternatif itu bukan status quo, itu adalah perubahan atau yang kita namakan signifikansi ya teman-teman. Itu ya dalamnya ada pengaruh gitu ya, ada naik dan turun, ada hubungan gitu ya, ada mempengaruhi gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, bahwa contoh misalkan antara variabel A terhadap variabel B, itu kalau H0-nya apa teman-teman? Oh ternyata variabel A dan variabel B ini tidak berpengaruh secara positif misalkan terhadap B, tetapi H alternatifnya itu adanya pengaruh gitu ya, adanya pengaruh bahwa A berpengaruh positif misalkan terhadap, variabel B gitu ya. Nah ini, salah satu contoh. Atau misalkan, di suatu kelas gitu ya, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan penelitian ini, eee, banyak sekali ya teman-teman, terutama, kita melihat misalkan penelitian yang mungkin teman-teman yang bergerak di bidang kesehatan ya, ada penelitian rata-rata kelompok yang menggunakan placebo atau ya sejenis, artificial dari, medicine ya, terus ya menggunakan, placebo. Jadi di sini, H0-nya itu adalah, bahwa yang menggunakan, placebo ini akan sama dengan hasilnya dengan kelompok pengobatan ya. Dan hal alternatifnya itu adalah, tentunya teman-teman tidak, tidak sama dengan gitu ya teman-teman, itu sudah jelas. Ini terkait dengan teman-teman, hipotesis. Dan yang ketiga terkait dengan pondasi dari, ilmu statistik kita ini adalah terkait dengan, standardized normal distribution ya. Oke, ini, berkaitan dengan, mengukur data di tingkat populasi. Ini berdasarkan, eee, hasil penelitian juga ini akan, kecenderungannya teman-teman, kurva itu akan, berbentuk, kurva normal ya gitu ya teman-teman semuanya. Dan teman-teman semuanya, terkait dengan kurva normal ini tentunya ini berkaitan dengan bagaimana pengolahan, data-data yang kita olah ya. Misalkan contoh terkait dengan IQ gitu kan teman-teman ya, ternyata, misalkan di suatu sekolah atau perguruan tinggi, IQ yang paling besar dengan IQ yang paling rendah gitu kan, yang di atasnya ya ada teman-teman ya ada kuantitasnya gitu ya, ini besaran kuantitas, ini ada suatu kurva normal yang berdasarkan, populasi ya. Jadi di sini, eee eee, apa namanya, terkait dengan populasi di suatu perguruan tinggi misalkan Universitas A gitu ya, di situ teman-teman ya ada ukuran misalkan di sini, yang IQ-nya ini ukuran IQ-nya ada yang 80 gitu ya teman-teman ya, ada yang, 90, ada yang, 100 gitu ya. 100 ini yang rata-rata terbesar, ini karena kuantitasnya paling besar gitu ya di sini. Ini ada 110, terus ada 110 itu kemudian ada 120, ada 130, ada 140 ya teman-teman semuanya. Ketika kita, berada dalam, suatu populasi ya, populasi dari universitas, sekolah A misalkan ya, kami ada beberapa pertanyaan ya terkait dengan berapa besar kemungkinan IQ mahasiswa misalkan yang berada di antara 80 sampai 140. Nah, itu kemungkinannya berapa? Ya, teman-teman ini harus bisa teman-teman menjawabnya ya. Ini kemungkinannya adalah, 100% karena ini memang semuanya berada di dalam satu populasi dari universitas
A gitu ya teman-teman. Dan pertanyaan kemudian berlanjut kepada, apa namanya, eee, pertanyaan berapa, kemungkinan gitu ya, IQ mahasiswa berada di antara 80 sampai apa ya, 110 ya di sini. Ini kemungkinannya berapa? Ini kemungkinannya adalah 50%. Dan kemudian juga dari sini ke sini ini kemungkinannya berapa kan, teman-teman semuanya, ini juga, merupakan, hal yang perlu kita, pahami ya, dan kemudian teman-teman ini kan, kalau di antara ini sampai ke sini jadi berapa ya, sama ya 50, persen. Dan ketika kami mengasumsikan kami berada, di luar, apa namanya, populasi ini, dan ketika kami menanyakan ke mahasiswa yang lain gitu ya, dia itu IQ-nya berapa misalkan, mahasiswa A dan ada mahasiswa B, dan mahasiswa A itu mempunyai IQ, 115, dan yang satu orang lagi mempunyai IQ, 138. Maka yang kita pilih ini, eee, yang mana yang menyebabkan kita lebih yakin bahwa apakah A atau B yang merupakan anggota dari populasi ini gitu ya. Ini kita lihat kalau A itu 115 berarti ada di sini ya. Nah ini A, dan kalau B ini 100, B 138 ada di sini. Mana yang lebih yakin? Tentunya yang berada di sini yang 115 karena memang, kuantitasnya lebih besar gitu kan. Nah seperti itu teman-teman juga harus bisa menguasai. Dan terakhir teman-teman ada satu segmen lagi setelah kita, bisa terkait dengan memahami standardized normal distribution, yang kemudian kita, apa namanya, berbicara tentang tingkat kepercayaan ya, tingkat kepercayaan atau daerah penerimaan ya teman-teman ya. Ini misalkan kurva normal. Nah, biasanya ini kalau tutel ini karena memang kita, fenomena penelitiannya, apa namanya, belum didukung oleh data yang, lengkap, atau barangkali kita contohnya ya terkait dengan apakah gaji, pria dan wanita itu, lebih besar mana, kita juga tidak tahu. Nah, seperti itu kita juga menggunakan, tutel. Tapi ketika kita sudah punya data bahwa gaji pria misalkan lebih besar dari gaji perempuan, maka teman-teman semuanya ini menggunakan, apa namanya, one-tail gitu ya teman-teman ya. Jadi one-tail sama two-tail itu ya udah mengerti ya teman-teman semuanya, Bapak, terangkan, hanya sekilas ya. Nah ini, teman-teman semuanya, eee, ada yang dinamakan, tingkat kepercayaan gitu ya. Tingkat kepercayaan ini yang memisahkan, di bawah luas kurva normal gitu ya. Ini yang dinamakan confidence interval, atau yang dinamakan juga, eee, tingkat tingkat apa, tingkat kepercayaan ya teman-teman semuanya. Biasanya di dalam penelitian sosial ini, tingkat kepercayaan itu adalah rata-rata 95%, dan sisanya di sini adalah daerah penolakan atau daerah alfa teman-teman semuanya di sini. Berarti sisanya 5% dibagi 2 ya, sama di sini juga 5%, dibagi 2 gitu ya. Jadi masing-masing 2,5% gitu ya teman-teman. Dan ada juga yang, 99% gitu ya. Nah ini teman-teman semuanya, kita juga di sini, kalau misalkan 95% ini ada, dinamakan titik kritis ya. Nah ini titik kritis ini, adalah untuk batas tingkat kepercayaan. Kalau 95% berarti sekitar, teman-teman semuanya, besarannya, sekitar 1,96 di sini ya, yang positif plus 1,96 di sebelah kanan, dan di sebelah kiri adalah negatif, 1,96 gitu ya teman-teman semuanya. Dan, di sini ketika, hasil T hitungnya berada di dalam ini ya, T hitung,
Jadi teh hitung itu teman-teman dihitung, dengan menggunakan rumus yang telah kita pelajari sebelumnya ya eee, di kuliah statistik ya. Ini Bapak hanya mengingatkan kembali bahwa di sini, teh hitung ini biasanya dihitung, teman-teman semuanya adalah, terkait dengan, sampel, rata-rata sampel ya, rata-rata sampel ini, dikurangi apa, rata-rata dikurangi rata-rata biasanya mu ya, rata-rata, eee, populasi ya. Rata-rata populasi ini dibagi apa teman-teman ya, rata-rata populasinya ini teman-teman dibagi dengan, standar deviasi ya, dibagi standar deviasi per ya, per akar, per akar N gitu ya. Nah, teman-teman semuanya ketika kehitungnya berarti berada di dalam ini, berarti ini daerah kesininya itu adalah P ya. Di mana P lebih besar dibandingkan alfa, maka H0, diterima gitu ya teman-teman semuanya. Jadi, status quo gitu ya. Nah, apabila di sini misalkan, apa namanya, T, apa, T hitungnya berada di sebelah kanan dari alfa gitu ya, ini alfa itu adalah titik kritis ke sana gitu ya. Ini maka, apa namanya, P ketika P lebih kecil dari alfa maka, H0 teman-teman ditolak gitu ya. Nah, fundamental-fundamental seperti ini harus teman-teman, apa namanya, kuasai gitu ya teman-teman ya. Setelah itu juga teman-teman harus juga bisa menguasai terkait dengan apakah kita ini menggunakan one tail dan, two tail ya. Rata-rata penelitian pada kesempatan ini adalah menggunakan, eee, one tail ya. Ketika menggunakan one tail teman-teman semuanya yang perlu teman-teman, apa namanya, kuasai ya ketika misalkan apa, jadi si ini itu tidak di apa, daerah penolokan itu hanya berada di sebelah kanan gitu ya. Ini, di sini tidak ada daerah, tidak ada lagi kalau one tail ini di sebelah kiri nantinya tidak ada lagi yang dinamakan daerah, eee, penolakan. Jadi daerah penolakan itu difokuskan, di sebelah kanan ya. Untuk apa namanya, untuk, confident interval 95% maka, eee, apa, T kritisnya gitu ya untuk one tail itu teman-teman ini akan berbeda dengan two tail ya. Untuk one tail ini yang 95% ini sebesar 1,64 ya. Nah, untuk confident intervalnya, 99% ini berapa? Ini yang one tail kita lihat dari tabel itu sebanyak 2,33. Nah, ketika kita melihat apakah ini signifikan atau tidak, ya kita, apa namanya, apabila si T hitungnya berada di sini gitu ya, untuk misalkan apa, ini yang 95% bagi yang 90% signifikan, tetapi bagi yang 99% tidak signifikan karena memang masih berada di area penerimaan. Nah, ini juga untuk penelitian kesehatan ini, karena dia ingin melihat itu beda banget, itu untuk membuktikan signifikan banget, maka, untuk amannya ini harus berada di ujung ya, misalkan ini 4 gitu ya. Karena ketika dibuktikan dengan apa, confident interval 95% masih berada di dalam, apa, baik, confident intervalnya diperluas atau 95% tetap bahwa yang dinamakan, apa namanya, kehitung itu, berada di dalam daerah, penolakan gitu ya teman-teman semuanya. Nah ini, teman-teman, di nanti di SPSS teman-teman yang untuk bisa melihat, kehitung itu, eee eee, signifikan atau tidak, teman-teman bisa lihat, ada yang dinamakan di sini ya, ada yang dinamakan T. Nah, ini T itu berkaitan dengan T hitung gitu ya, teman-teman, dan ada signifikansi ya. Ada bukan T hitung, maksud Bapak terkait dengan, apa namanya, ya betul betul ya, dan ketika ini, apa, kadang memang, misalkan nih ada tulisan 0,00 ini,
diibaratkan di sini bahwa P lebih kecil daripada alfa, maka P itu, ini dinamakan, satu ciri bahwa ini adalah signifikan ya teman-teman ya. Jadi ketika, T hitungnya, lebih, kecil dari, alfa, berada di dalam daerah alfa, maka, H0 ditolak dan ini, signifikannya ini seperti ini dan ini, berkaitan dengan, besaran nilai dari, T hitung gitu ya teman-teman semuanya ya. Oke, dan teman-teman semuanya, ini yang Bapak sampaikan terkait dengan fondasi statistik ini harus senantiasa diingat dan untuk pertemuan yang selanjutnya, Bapak ingin berdiskusi terkait dengan 4 analisis, yang termasuk dengan statistik, parametrik ya. Nah ini Bapak juga akan melihat terkait dengan one way ANOVA ya, pair sample t-test gitu dan, banyak lagi terkait dengan pengukuran-pengukuran, ANOVA ya dan ini sebelum ke sana Bapak harapkan fundamental statistik ini harus dikuasai dengan sempurna dan, betul-betul, ini harus berada di dalam, ingatan kita terkait dengan hipotesis juga teman-teman harus bisa sangat menguasai ya sebelum Bapak nanti, ke pengolahan, data statistik secara parametrik dan kita juga akan nanti bahas tentang apa perbedaan non parametrik dan parametrik ya tentunya, stay tune di channel kami, di channel Agile Mentor. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.